Perkenalkan, nama saya Adelia Sarah Arsanti, NIM 23011019130130185. Perkenalkan, nama saya Marta Rizkika, NIM 23011119120017. Halo, perkenalkan nama saya Wegi Pandu Abdizaki dengan nomor induk mahasiswa 23010119120023. Halo, nama saya Restu Zulfani dengan nomor induk 23010119130278. Nama saya Davi Zakwan, nomor induk mahasiswa 230119120041. Pada acara 3, kita membahas tentang seleksi ternak dan sinkronisasi birahi. Seleksi ternak adalah memilih ternak yang baik untuk digunakan sebagai bibit yang menghasilkan generasi yang akan datang. Seleksi dari segi genetik dapat diartikan bahwa suatu tindakan untuk membiarkan ternak-ternak tertentu berproduksi, sedangkan ternak lain tidak diberikan kesempatan berproduksi. Dasar pemilihan dan penyingkiran yang digunakan dalam seleksi adalah mutu genetik seekor ternak. Sinkronisasi adalah suatu pengendalian etrus yang dilakukan pada sekelompok ternak betina sehat dengan memanipulasi mekanisme hormonal sehingga keserentakan etrus dan ovulasi dapat terjadi pada hari yang sama atau dalam kurun 2 atau 3 hari setelah perlakuan dilepas, sehingga inseminasi buatan dapat dilakukan serentak. Adapun tujuan dari praktikum seleksi ternak dan sinkronisasi birahi adalah untuk mengetahui ternak yang baik sebagai bibit unggul dalam rangka meningkatkan produktivitas ternak. Mengetahui ternak dapat bunting secara bersamaan dan mampu menghasilkan keturunan dengan kualitas baik dan dalam waktu yang bersamaan, serta melihat dan mengamati tingkah laku birahi ternak betina beserta fase-fase baik secara langsung visual maupun secara fisiologis, dan mengetahui tata cara dan prosedur pelaksanaan inseminasi buatan IB, mengetahui cara yang tepat melakukan. Adapun manfaat dari praktikum seleksi ternak dan sinkronisasi birahi adalah mengetahui bagaimana memilih jenis indukan yang baik, serta mengetahui sinkronisasi birahi dan mengetahui kondisi birahi pada ternak setelah sinkronisasi birahi. Materi dan metode. Praktikum ilmu reproduksi ternak dengan acara seleksi ternak dan sinkronisasi birahi dilakukan pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020 di Laboratorium Genetika Pemuliaan dan Produksi Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang. Sedangkan pengambilan video praktikum dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2020 bertempat di rumah masing-masing. Materi yang digunakan pada acara seleksi ternak dan sinkronisasi birahi menggunakan alat, yaitu from seleksi ternak, ternak jantan dan betina, spons vagina, pipa aplikator, pipa pendorong, betadin, alkohol, dan lubrikatingel. Metode yang dilakukan yaitu diawali dengan melakukan from seleksi ternak, dan materi untuk pemilihan ternak yang digunakan untuk sinkronisasi birahi, membuat spons vagina 2 hari sebelum melakukan sinkronisasi birahi. Pada saat pemasangan spons vagina pada ternak betina, langkah pertama yaitu penyemprotan pada alat yang akan digunakan. Aplikasikan Vigel pada pipa aplikator supaya lancar saat proses pemasukan ke vagina ternaknya. Selanjutnya, pengolesan betadin ke spons vagina. Kemudian memasukkan spons ke dalam vagina ternak dan biarkan spons di dalam vagina selama 14 hari. Seleksi pada ternak jantan. Apa itu seleksi ternak? Seleksi ternak adalah memilih ternak yang baik untuk digunakan sebagai bibit yang menghasilkan generasi yang akan datang. Seleksi dari segi genetik dapat diartikan bahwa suatu tindakan untuk membiarkan ternak-ternak tertentu berproduksi, sedangkan ternak lain tidak diberikan kesempatan berproduksi. Di dalam bidang peternakan, yang diseleksi yaitu sifat-sifat terukur seperti kecepatan pertumbuhan, bobot lahir, produksi susu, dan bobot sapi.
Seleksi ternak kambing. Kambing pejantan unggul biasanya memiliki tubuh yang baik dan kaki yang kuat untuk menopang tubuh saat perkawinan serta memiliki muka yang gagah dan body condition score 3 serta memiliki testis yang besar dan simetris untuk parameter reproduksi dan memiliki libido yang normal. Jika terlalu tinggi akan sering kawin sehingga produktivitas belum selesai tapi semen sudah dikeluarkan. Ternak sapi pejantan unggul memiliki postur tubuh yang bagus, kaki yang kokoh dan kuat serta bertulang besar. Pada ternak sapi memiliki body condition 6 dan wajahnya sangat jantan dan matanya cerah dan memiliki testis yang besar, ada 2 dan simetris. Pada ternak sapi, ukuran testis menandakan banyaknya spermatozoa yang dihasilkan. Apa itu body condition score? BCS merupakan metode penilaian secara subjektif melalui teknik penglihatan dan perabaan dalam pendugaan lemak tubuh yang mudah yang dapat digunakan baik pada peternakan komersial maupun penelitian. Yang pertama yaitu adalah seleksi pada ternak unggas, yaitu contohnya di sini ayam, di mana ayam betina harus memiliki tampilan luar atau tampilan fisik yang sehat dan tidak terdapat cacat. Bisa diperhatikan dari paruh dan juga jenggotnya. Kemudian memiliki bulu yang mengkilat disesuaikan dengan jenisnya, kemudian memiliki kaki yang kuat serta konformasi tubuh yang baik, serta memiliki kemampuan dalam mengasuh anak dan juga mengarami telur. Selanjutnya yaitu adalah seleksi ternak dominansia, yaitu pada kambing, di mana kambing betina harus memiliki vulva yang panjang dan lebar agar memudahkan dalam proses kelahiran. Kemudian harus memiliki ambing yang cukup besar dan terletak simetris sehingga dapat mencukupi nutrisi cempehnya nanti. Kemudian memiliki mata yang cerah, wajah yang feminim, serta memiliki nilai BCS yang optimum. Kalau gitu kita langsung saja ke seleksi ruminansia betina. Di sini ada sapi Bali betina. Dapat kita lihat bahwa sapi ini memiliki wajah yang feminim, mata yang cerah, kaki yang kuat dan kokoh. Sedangkan pada ternak sapi perah harus memiliki ambing yang besar dan terletak simetris agar menandakan bahwa produktivitasnya baik. Poin terakhir yaitu baik sapi perah maupun sapi potong harus memiliki nilai BCS yang baik. Yang selanjutnya kita masuk ke sinkronisasi birahi. Sinkronisasi birahi adalah pengendalian siklus birahi sehingga periode birahi pada banyak hewan ternak betina menjadi serentak. Sinkronisasi birahi merupakan usaha untuk menyeragamkan terjadinya gejala estrus dan ovulasi pada ternak dengan memanipulasi organ reproduksi betina menggunakan preparat hormon. Prinsip sinkronisasi estrus adalah memperpanjang atau memperpendek masa hidup korpus luteum atau fase luteal. Salah satu metode sinkronisasi estrus dengan memperpendek fase luteal bisa menggunakan sediaan hormon prostaglandin. Pemberian prostaglandin pada pertengahan fase luteal menyebabkan luteolisis dalam beberapa jam sehingga konsentrasi progesteron menurun dan kadar estrogen meningkat yang akan merangsang hipofisis anterior melepaskan FSH dan LH. Berikut alat yang digunakan yaitu spuit untuk menyuntikkan hormon progesteron, spons, tali benang, pipa, kayu pendorong, perpek, dan alat tulis. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu spons yang mengandung progesteron, betadine salep, V-gel, dan alkohol. Tahapan persiapan alat yaitu yang pertama, cetak spons dan dikaitkan dengan benang dan diberi progesteron sebanyak 1 ml. Yang kedua, alat dan tangan disterilkan dengan menggunakan alkohol secara merata. Lalu pipa aplikator diolisi V-gel atau lubricant gel sebagai pelumas agar memudahkan alat masuk ke dalam organ reproduksi betina. Selanjutnya, spons diolesi betadine salep lalu diratakan. Sinkronisasi birahi tahapan. Tahapan pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan sinkronisasi birahi. Kemudian bersihkan bagian vulva menggunakan alkohol. Selanjutnya, masukkan pipa aplikator ke dalam vagina melalui vulva. Masukkan pipa aplikator dengan cara menyamping ke kanan atau ke kiri bagian vulva. Jangan masukkan pipa aplikator dengan menghadap ke atas atau ke bawah bagian vulva karena dapat menyebabkan luka bagian vulva atau organ reproduksi.
Perlahan masukkan pipa aplikator sampai terasa cukup dalam. Kemudian, lakukan penurunan spons yang sudah diberi betadine salep dengan alat yaitu pipa pendorong. Setelah didorong pipa aplikator ditarik secara perlahan. Kemudian, ada tali yang keluar dari vulva dengan harapan spons dapat ditarik kembali agar tidak melekat pada vagina. Spons akan dibiarkan di dalam vagina selama 14 hari untuk hewan kambing, sedangkan untuk sapi akan dibiarkan selama 18 hari. Setelah menunggu selama waktu yang telah ditentukan, yaitu 14 hari untuk kambing dan 18 hari untuk sapi, lepaskan spons yang sudah dibiarkan di dalam vagina. Cara melepas spons di dalam vagina yaitu yang pertama, sterilkan vulva terlebih dahulu dengan alkohol. Kemudian, benang spons yang berada di vagina dililitkan ke jari. Setelah itu, tarik secara perlahan dan diusahakan benang berada di tengah-tengah vulva sehingga tidak menyentuh bagian atas dan bawah vulva, karena dapat menggores organ reproduksi betina. Apabila ternak melakukan reaksi, sebaliknya ditahan agar tidak terluka pada ternak. Setelah spons keluar dari dalam vagina ternak betina yang tertanam selama waktu yang ditentukan, yaitu 14 hari untuk kambing dan 18 hari untuk sapi, maka dilakukan pengamatan birahi secara serentak. Fungsi dari penanaman spons tersebut yaitu agar hormon progesteron yang terdapat di dalam spons akan bereaksi untuk menahan birahi dari ternak betina. Bila hormon progesteron tinggi, maka hormon estrogen akan menurun. Kemudian, hipofisa anterior terangsang mensekresi FSH folikel yang mengakibatkan estrogen meningkat. Setelah estrogen meningkat, maka akan muncul tanda birahi pada ternak. Pelaksanaan inseminasi buatan dari ternak yang telah disinkronisasi yaitu 2-3 hari ke depan untuk menunggu ternak betina tersebut birahi. Simpulan pada praktikum kali ini yaitu berdasarkan hasil pembahasan tentang seleksi ternak dapat disimpulkan bahwa ternak yang memiliki kondisi alat reproduksi yang baik menandakan bahwa ternak memiliki kualitas yang baik dan siap untuk dijadikan pejantan dan indukan. Sedangkan pada ternak betina yang dilakukan sinkronisasi birahi akan memberikan hasil birahi dengan waktu yang lebih cepat sehingga dapat dilakukan proses inseminasi buatan. Saran: studi lanjut mengenai seleksi ternak baik ruminansia maupun unggas serta sinkronisasi birahi perlu terus dilakukan untuk dapat mencapai tujuannya serta diperoleh pengetahuan yang lebih akurat.